Para jemaah salat Isya dan Tarawih, marilah kita sejenak mendengarkan kultum Ramadan oleh Tuan Guru dari Tuan Guru Haji Batimura Farhan SAG MHI. Kepada beliau langsung saja kami persilahkan, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyami junnah wa ja'ala as-siyami wasilatan wa mawsulatan ila at-taqwa wa ila al-jannah. Wa salatullahi wa salamuhu ala Muhammad ibn Abdullah alladzi syara'a lana bis-siyam tafaddulan minhu wa minnah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Majelis salat Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan sampai malam hari ini kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu kebalikannya adalah amal talih, pakai ta, salih dan talih. Di dalam kamus Mausu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah, bahwa amal soleh itu adalah segala bentuk yang positif dari ucapan maupun perbuatan, baik yang berhubungan langsung kepada Allah pun juga berhubungan kepada manusia. Karya-karya atau pemikiran-pemikiran dalam bentuk ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain adalah amal soleh juga. Nah, amal soleh inilah kemudian yang oleh para ulama sepakat akan mampu menaikkan dan meninggikan keimanan kita. Kalau kita melakukan amal soleh, dia yang akan menurunkan kadar dan tingkat keimanan kita. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kita 3 karunia malam hari ini. Pertama, karunia kita menjadi masih sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Yang kedua, kita masih dikaruniakan usia. Dan yang ketiga, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, anugerah, kenikmatan, syahrul judi wal karam, seluruhnya terkumpul di bulan ini. Fudail bin Iyad mengatakan, bila mana seseorang itu sudah masuk pada bulan Ramadan, kemudian dia malas untuk beramal saleh, maka itu tandanya hatinya sudah mahbus, hatinya sudah terkunci, terpenjarakan oleh nafsunya. Pentingnya amal saleh adalah dia yang akan bicara tentang kita nanti di akhirat. Dia yang akan menemani kita di saat orang tidak akan menemani kita setelah kematian kita. Amal soleh yang akan mendampingi kita, akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai malam hari ini dan selanjutnya sisa dari Ramadan yang kita miliki, tidak lain dan tidak bukan pilihan kita adalah memaksimalkan diri kita untuk beramal saleh. Wa in tuhsinu wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau melakukan kebaikan, maka keuntungannya untuk diri kita. Kita melakukan amal soleh, seluruhnya kembali kepada diri kita. Bagaimana demikian? Analoginya adalah di zaman tabi'in ada sebuah kisah. Orang buta tidak mampu melihat, kemudian mau bepergian di tengah jalan. Di tangan kanannya tongkat, di tangan kirinya ada cahaya, lampu. Dia berjalan, bertemu dengan anak muda, mengatakan, wahai orang tua, orang buta, bagaimana kau bisa memanfaatkan lampu yang kau bawa ini? Dia mengatakan, aku hendak berjalan ke depan. Lantas apa manfaatmu untukmu? Agar orang lain bisa menerangi dan aku bisa terangi mereka. Benar, orang lain diterangi, tapi untukmu manfaatnya apa? Apa kata orang buta ini? Paling tidak mereka tidak menabrakku.
Paling tidak aku tidak dicelakai oleh orang lain. Itulah maksud wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelas katakan bahwa umur, usia dan kesempatan tidak lain dan tidak bukan kita manfaatkan untuk beramal soleh sebelum kedatangan kematian kita. Sebelum kedatangan ajal kita. Sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala arji'uni la'alli a'mal salihan fima taraktu. Saat nyawa itu tercabut, orang mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan mengamalkan atau melakukan amal soleh dengan apa-apa yang sudah aku tinggalkan. Kalla, enggak akan mungkin bisa terjadi, enggak akan mungkin. Mahal harganya bagi Allah untuk mengembalikan nyawa orang yang sudah diambilnya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Seorang mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'adi mengatakan, ini adalah bentuk penyesalan seseorang yang sangat dalam. Penyesalan yang sangat tinggi. Di saat dia meninggal dunia, kemudian ingin dikembalikan nyawanya untuk hanya melakukan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hambanya menjadi baik, ista'malahu, Allah akan manfaatkan dia. Qalu, para sahabat bertanya, "Kaifa ista'maluhu ya Rasulullah?" Bagaimana dia dimanfaatkan wahai Rasulullah, apa maksudnya? Rasulullah kemudian mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amali salih qabla al-maut." Dia diberikan kesempatan untuk melakukan amal saleh sebelum kematian dan ajalnya tiba. Oleh karenanya, lakukanlah amal saleh selagi kita bisa. Bisa kita lakukan itu dengan kata-kata, salubul lisan, bisa kita lakukan dengan tangan, munfiqul yad, bisa kita lakukan dengan bertahajud, berqiyamul lail, kemudian bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itulah amal saleh. Kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan orang hebat, tapi kita masih punya dan butuh sentuhan dari orang-orang yang beramal soleh di lingkungan kita. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.